kepada teman-teman yang punya motor matic apapun yang motornya injection. Nah, nanti Sius Motovlog akan berbagi pengalaman ini benar-benar apa ya, yang perlu harus dibagi buat teman-teman biar nggak diakal-akalin sama bengkel, khususnya mekanik-mekanik yang nakal, karena itu termasuk oknum juga cuy. Jadi sekali lagi Sius Motovlog garis bawahi oknum-oknum yang nakal di bengkel itu, mekanik yang nakal di bengkel adalah oknum cuy. Sius Motovlog sebutnya oknum. Jadi biar kita nggak ditipu, biar kita nggak diakal-akalin. Nah, nanti besok lah kita bikin video khusus untuk berbagi pengalaman, cerita lucu juga kali ya cuy. Halo guys, ketemu lagi di channel YouTube Sius Motovlog. Siapapun yang menonton video ini semoga dalam keadaan sehat ya cuy. Iya, pagi hari ini kita kembali lagi, yang pastinya kita akan bawa si Scoopy. Tapi sebelumnya ini dia si Red Black cuy. Si Red Black kalau di rumah nggak dipakai pastinya terparkir seperti ini cuy. Tapi kondisi si Red Black sudah 1 minggu lebih kita mulai bongkar-bongkar tuh. Teman-teman lihat nih, sayap kiri kanan, bodi kiri kanan masih belum terpasang, masih berantakan di bawah. Nah, seperti video kita sebelumnya bawa Scoopy, kita spill untuk yang kita repaint ya cuy. Tapi sebelumnya cuaca hari ini lumayan mantap cuy, lumayan, mataharinya lumayan panas, padahal baru jam berapa ini, jam 11 kurang. Cuacanya lumayan buat kita ngevlog di rumah aja, tapi mungkin nanti setelah ini kita akan keluar. Nah, si Red Black kita ini belum bisa keluar nih teman-teman, lihat nih, bak kopling kita bongkar, bak kopling, tutup super kips kiri kanan sama tutup kips atas, bak kopling, bak magnet kita bongkar, di bawahnya ada olinya sama air radiator kemarin kita juga udah dibuang. Nah, ini untuk part itu lagi proses repaint. Mungkin nanti ke depannya atau minggu depan setelah kita ambil ini yang sudah di repaint itu, nah nanti giliran sok depan kiri kanan kita akan repaint yang sekarang warna hitam. Nah, nanti kita akan repaint warna apa nanti teman-teman akan lihat. Sama ini nih, cover ini kiri kanan mungkin kita akan bikin warna apalah, nanti teman-teman bisa, nanti kita berbagi setelah semuanya selesai. Begitu juga spakbor belakang, nah kita juga akan repaint itu. Itulah ada tambahan. Begitu juga cover rantainya ada tambahan juga nanti di repaint. Nah, tapi pagi hari ini kita tidak akan bawa si Red Black dulu karena kondisinya masih ya beginilah, belum selesai semuanya. Mungkin 2 minggu lah, kira-kira 2 minggu baru si Red Black bisa dipakai lagi. Nah, pada hari ini, pagi ini atau siang hari ini kita akan bawa si Scoopy nih cuy. Nah, seperti video kita sebelumnya ya, seperti video kita sebelumnya. Nah, sebentar, kita akan ke bengkel untuk proses nih. Teman-teman lihat kan ada lampu remnya, lampu belakangnya, tapi ini nggak berfungsi cuy. Lampu rem kiri kanan nggak berfungsi cuy. Nah,
kita akan ke bengkel untuk benerin lampu remnya, karena Zeus Motovlog kalau bawa motor ngeri-ngeri sedap kalau nggak ada lampu remnya. Nah itu ngeri cuy, karena di saat kita ngerem kalau nggak ada lampu remnya kita bisa dihantam dari belakang cuy. Dan alasannya pasti ya habis abang sih nggak ada lampu remnya. Nah ujung-ujungnya kita yang salah cuy. Nah ini seperti cuplikan video kita sebelumnya. Nah ada mungkin ini berbagi cerita cuy. Waktu sekitar kejadiannya itu sekitar sebulan lah, sebulan lebih lah. Nah kejadiannya itu si Scoopy ini mengalami indikator merah ini nyala 8 kali cuy. Nah itu efeknya udah pasti orang bilang TB nya atau throttle body-nya itu harus diganti, pasti berpikirnya seperti itu cuy. Nah waktu bawa ke bengkel ke Ahas, mekaniknya bilang ini throttle body-nya bang harus diganti. Terus saya bilang tahu dari mana? Ya nebak doang sih. Nah kata dia begitu, nebak doang. Saya bilang tebakan itu pasti salah. Coba lihat TB-nya itu baru apa udah lama. Tuh ini TB-nya cuy, throttle body-nya. Nggak tahu kelihatan nggak? Nah saya bilang coba lihat itu kondisinya lama apa baru. Dia bilang oh iya baru ya. Nah terus dari mana tahu kalau itu mau ganti TB-nya? Diam aja kan. Terus dia bilang oh berarti ini harus turun mesin bang. Kata dia, lah motor ini asapnya itu, dari asapnya udah ketahuan asapnya hitam. Asapnya hitam bukan berarti itu sehernya yang kena atau harus turun mesin. Kalau asapnya hitam itu berarti motor ini kondisinya lagi nggak fit, kondisinya lagi boros. Terus tarikan gasnya pasti berat, makanya semua pembakaran pasti numpuk di situ, makanya warnanya hitam begini asapnya. Kalau yang namanya mesin pasti asapnya putih. Lagian motor ini baru turun mesin sekitar kurang, pokoknya di 4 bulanan lah, 4 sampai 5 bulan saya bilang. Oh begitu ya. Nah sekarang saya bilang emang situ tahu dari mana harus turun mesin, situ tahu dari mana harus ganti TB? Ya nebak doang. Saya bilang itulah bengkel-bengkel termasuk di sini mekaniknya itu main nebak-nebak, tapi nggak pernah nggak pernah ada kata oh ya kita cek dulu ya bang. Tidak ada kata seperti itu. Kalau hanya nebak doang semua akan salah. Dan itu prosesnya mungkin mekaniknya berpikir biar nggak lama saya proses, langsung ganti aja biar cepat. Tapi itu kalau yang ditebak itu adalah itu memang rusak. Nah setelah pasti kalau diganti ya pasti bagus kan. Tapi kalau tebakannya salah, contohnya ini kemarin saya langsung paksa, saya bilang coba cek kabel-kabelnya. Dia langsung cek kabel-kabelnya. Oh iya kabel ini berantakan nih kata dia kan. Saya bilang ya coba urutin lagi, diurutin, pas dihidupin bisa cuy, normal lagi. Indikator merah ini mati, udah normal. Starter tangan fungsi juga, karena sebelumnya starter tangan ini nggak fungsi cuy. Semua normal sekarang. Nah makanya saya sampaikan ke dia, bang, seandainya kalau abang di pihak saya bawa motornya ke bengkel, terus mekaniknya bilang ini harus diganti, itu harus diganti, kesal nggak? Padahal sebelumnya semua yang disebut itu sudah diganti. Nah ini berbagi pengalaman buat teman-teman yang punya motor injection. Jangan asal percaya sama mekanik cuy, karena itu adalah oknum. Mungkin dari pihak bengkelnya sudah dikasih target, harus hari ini setiap mekanik dapat 10 motor untuk servis. Jadi mereka buru-buru, jadi masalah yang harus partnya itu masih bisa dipakai, dia bilang udah ganti aja. Itu karena apa? Biar mereka kerjanya cepat. Di satu sisi juga dari penjualan part itu mereka bisa dapat berapa persen, berapa duit dari situ. Makanya mereka nggak mau repot-repot untuk langsung harus cek dulu benar nggak tebakan saya ini. Nah
Saya bilang emang situ punya alat yang untuk bisa mengetahui kalau part ini rusak. Contohnya test pen ya. Nah itu bisa ngecek benar nggak rusak, gitu. Alasannya, oh iya alatnya lagi rusak bang, nggak bisa dipakai. Nah itu salah satu alasan. Makanya teman-teman harus hati-hati sama mekanik seperti ini, yang mulai ada alasannya, mulai ada omongan-omongan yang membawa kita untuk paling tidak ganti part ini. Nah ini kejadian yang saya alamin waktu hari Sabtu tanggal 29. Si Scoopy ini saya bawa ke bengkel, akhirnya benar. Tapi setelah itu saya nggak perhatiin lampu remnya ini fungsi apa enggak, ternyata lampu remnya mati cuy tuh. Makanya saya coba bawa ke bengkel lagi. Nah biar nggak basa-basi, kita langsung bawa si Scoopy ini ke bengkel dulu cuy. Si Red Black kurang lebih 2 minggu baru bisa dipakai nih cuy. Kurang lebih 2 minggu baru bisa dipakai. Untuk saat ini kita ngevlognya pakai si Scoopy aja dulu ya, karena si Scoopy jarang kita bawa keluar untuk ngevlog. Nah ini baru kita starter tangan tuh, bisa kan. Kemarin sama sekali nggak bisa cuy, bahkan suruh ganti TB nya. Nah kalau masalah indikatornya nyala, dia bilang oh ini harus ganti TB nya, throttle bodinya yang bermasalah. Bilang ke mereka, coba cek ada alatnya nggak, bahwa ini harus diganti gitu. Jangan langsung bilang iya ganti aja. Nah terus saya bilang ke mekaniknya, seandainya SOP nya di bengkel ini ada 1 poin aja bilang ini customernya atau pelanggannya ini harus ganti motor aja, nah itu mungkin langsung bilang ya udah bang ganti aja motornya bang. Kan gila kan. Iya, nama bukan masalah duit ya. Kalau kerjanya benar, servisnya benar, ya bukan masalah duit ya. Masalah kalau duit mah pasti pelanggan atau customer itu udah siap uangnya untuk ganti part yang rusak. Intinya yang penting motornya benar aja. Terus infonya juga jangan sampai main nebak-nebak doang. Itu aja cuy, kita langsung jalan aja ya. Halo Kang, aduh bentar ya, bentar. Nyampe nya kapan? Semalam. Oh semalam. Oke, mohon maaf lahir batin. Itu lagi dibongkar bak kopling sama itu lagi di repaint. Iya, ganti warna. Hah, mau servis? Oh, ini mau bawa soalnya nih lampu remnya nggak hidup. Ngeri kalau pas ngerem disunduk dari belakang, lagi repot kita. Ayo Kang. Oke, kita langsung jalan aja cuy. Tetangga baru pulang dari kampung cuy, tadi malam baru nyampe. Ya, kembali lagi cuy. Nah, kalau teman-teman merasakan hal yang sama, bawa motornya ke bengkel dan sampaikan ke mekaniknya kalau dia memang nebak-nebak, bilang aja bang, jangan nebak-nebak bang, bisa salah itu bang. Oke lah, tebakan itu langsung diikutin dengan coba cek part yang dimaksudkan itu ada alatnya nggak, cek bener nggak itu yang rusak, itu yang harus diganti. Biar pastikan sama
tebakannya itu cuy. Makanya kemarin saya alamin hal yang seperti itu cuy. Bang, ini TB-nya yang sudah rusak. Lah, TB-nya baru saya ganti. Sebelum turun mesin, TB-nya itu saya udah ganti cuy. Waktu itu saya ganti TB-nya sama sekaligus sama sok belakangnya itu di wahana motor, wahana Honda itu di Jalan Gunung Sahari. Teman-teman mungkin tahu lah, pusatnya Honda di Jakarta. Nah, menjelang 1 bulan kemudian masih aja bermasalah cuy. Saya bawa ke untuk turun mesin. Setelah turun mesin masih aja ada hal yang nggak bisa di starter tangan ini cuy, nggak bisa, dengan beralasan apa namanya, ECU-nya yang harus diganti. Ya teman-teman tahu sendiri kan, ECU-nya itu harganya berapa cuy? Harganya itu sekitar 1,3 cuy, belum lagi kabelnya. Beralasan kabelnya juga katanya kabel body, kabel apalah gitu. Gila nggak? Saya bawa si Scoopy ini berapa ahas juga sama. Mereka langsung nebak tanpa ada alat yang tes pen itu untuk pastikan benar nggak TB-nya ini yang rusak. Nah, terakhir hari Sabtu tanggal 29 saya bawalah ke ahas sini. Ahas yang mau kita ke situ sekarang cuy, daerah Karangsatria, atau teman-teman mungkin daerah Bekasi tahu pertigaannya Radar. Nah, itu ada sebelah kanan seberang sederetannya pom bensin. Saya bawa ke situ, langsung dia nebak lagi. Ya sudah, disitulah saya kesal juga cuy. Saya langsung ceramahin tuh mekaniknya. Akhirnya mungkin dengan kesalnya dia bongkar lagi kabelnya, dia urutin lagi. Setelah diurutin kabelnya, bener kan, bisa di starternya, bisa di starter tangan cuy. Udah begitu indikator merah ini udah nggak nyala lagi. Saya bilang, nah itu bener kan, tadi kalau main ganti aja TB-nya pasti bermasalah juga, karena ini masalah di kabel pengertian, otomatis pasti dia kedip juga. Diam aja, langsung saya ceramahin lagi. Makanya ini pengalaman bang, lain kali jangan nebak-nebak. Bolehlah nebak, tapi diikutin dengan cek ada alatnya enggak, tes pen itu, pastikan bahwa tebakannya itu benar enggak. Saya punya mekaniknya si Red Black cuy, dari 2019 sampai sekarang. Kalau kita bilang, mas ini saya harus ganti ini soalnya rusak, dia bilang kita cek dulu, jangan diganti, benar nggak itu yang rusak. Begitu cuy. Oke, ini bengkelnya Ahas Intan Motor. Ahas Intan Motor. Oke, Mbak, apa namanya, ini rem belakangnya, remnya nggak fungsi. Iya, dua-duanya kiri kanan. Lampu remnya nggak nyala. Waktu tanggal 29 kan sama si Dede ya. Mekanik Dede masuk nggak? Dede. Oh, Dede. Siapa ya yang agak gondrong itu? Oh, yang di pintu sana. Dede udah nggak di sini, Pak. Bukan Dede sih. Itu yang lagi ngerokok yang depan pintu sana. Yang rambut gondrong tuh. Nah, itu. Yang lagi minum tuh. Nah. Itu Radi, Oh. Andi. Oh, Andi. Nanti coba dicek ya lampu remnya.
mungkin ada kabel yang nggak kesambung. Mohon maaf lahir batin bang, waktu diurutin kabelnya, setelah itu saya nggak perhatiin lampu remnya. Iya, kiri kanan lampu remnya nggak fungsi, mati. Pokoknya udah mantap, hanya masalah rem, lampu remnya. Cek dulu ya bang. Ya, emang begitu deh, biarin. Oke cuy, ini lagi dicek. Nah, minggu lalu sama si bang, namanya siapa? Siapa? Andi. Oke, ini sama bang Andi dulu dicek ya. Oke, nanti kita lanjut ya cuy. Udah selesai. Ternyata bohlamnya yang putus cuy. Bohlamnya yang putus, jadi diganti. Berapa? 22.500 ini mbak. Oke, makasih ya bang. Bentar. Oh iya bang. Oke, yuk. Ternyata bohlamnya yang putus, jadi diganti cuy. Soalnya kalau saya bawa motor, oh iya tadi kelebihan padahal mau ngasih ke dia. Udah ya? Yuk, makasih ya. Oke, kita langsung jalan. Kita langsung jalan. Nih, coba kita cek lagi cuy. Kita cek lagi. Oke. Ternyata bohlamnya yang putus cuy. Bohlamnya yang putus, jadi diganti. Tadi harganya berapa ya? 22.500 itu udah sekalian dipasang cuy. Nah, ini masukan juga buat teman-teman ya. Kalau motornya bermasalah, ya intinya harus dicek dulu sama mekaniknya. Oke lah, dia nebak-nebak, tapi pastikan dia ada alatnya untuk cek lagi part yang dia tebak itu benar rusak apa enggaknya. Biar kita nggak ditipu, nggak dibohongin, karena menurut Sius Motovlog itu adalah oknum ya cuy. Ya mungkin di satu sisi dikasih target sama bosnya untuk servis per mekanik itu berapa motor. Terus penjualan partnya itu juga harus mencapai target. Ya kita pelanggan, kita customer kan nggak tahu sampai situ cuy. Intinya motor kita yang penting dikerjakan benar aja. Yang benar-benar rusak ya info aja untuk diganti. Yang masih bisa dipakai mungkin sebulan, 2 bulan sampai 3 bulan masih bisa dipakai, ya tinggal kasih tahu aja. Contohnya seperti mekaniknya si Red Black Ninja RR itu, kalau kita bilang mas kira-kira habis berapa ya, dia nggak bisa nebak nominalnya cuy. Dia nggak bisa bilang oh nanti habis sekian. Dia harus pastikan dulu, dia harus bongkar dulu untuk pastikan kalau part itu memang rusak, baru dia bisa bilang oh ini nanti habisnya sekian karena partnya itu harganya sekian. Begitu cuy. Makanya kemarin saya bilang sama mekanik, di nggak ada kata yang namanya kita cek dulu ya. Kita cek dulu ya. Mereka langsung bilang ini yang rusak, ini harus diganti. Jadi nebak-nebak doang cuy, nggak ada alat khusus untuk cek tebakannya itu, cek part yang mereka tebak itu benar apa enggaknya, rusak atau enggaknya. Begitu. Jadi ya sekali lagi ini berbagi pengalaman Sius Motovlog untuk teman-teman yang mungkin nonton video ini ya harus berargumen sama mekanik tersebut ya cuy.
biar kita nggak diakal-akalin. Oke ya cuy, biar nggak kelamaan video kita. Mungkin sekian video singkat kita kali ini. Segala kritik dan sarannya boleh di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video berikutnya cuy. Oke.